Aku ngerasa gagal ya jadi seorang istri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Kiranti, perkenalkan namaku Ayuna Praja. Aku seorang model dan juga makeup artist. Awalnya aku ngerasa kurang puas karena insecure pertama kali itu saat aku udah menikah gitu ya. Terus ngerasain sampai saat ini aku belum dipercaya punya keturunan gitu. Jadi ngerasa jadi wanita yang gagal gitu awalnya. Cuman setelah mencoba nih ya, ternyata aku bisa kok gitu tampil dengan meskipun ada sisi kekurangan yang lain, aku bisa dengan sisi yang lainnya gitu. Jadi dari kecil tuh aku hobi banget ikut lomba nyanyi, lomba nari, dan bahkan sampai sekarang saat udah nikah, alhamdulillahnya aku diizinin suami buat tetap ikut lomba modeling dan juga lomba make up. Jadi kenapa ikut lomba? Karena aku merasa tantangan seberapa besar sih kemampuan diri aku gitu untuk mengasah diri sendiri. Dan ternyata prosesnya nggak langsung berhasil, nggak langsung jadi juara. Pasti ada gagal ya, berkali-kali aku gagal, terus nyoba lagi, gagal lagi, dan akhirnya sampai bisa ngerasain jadi juara, bisa kayak sekarang ini bisa berdiri di depan banyak orang, bisa ngomong di depan banyak orang, bisa berani tampil, itu berkat berbagai event lomba yang aku ikutin. Pas tahun 2019, itu tahun keempat aku menikah, aku masih menjalani promil gitu kan, masih proses promil, lagi berjuang, yang dimana promil ini kan biayanya lumayan ya. Cuman ternyata 2019 ini pas banget COVID kan ya, sedangkan aku sama suami itu kan freelance, jadi kerjanya kan nggak bisa kan berinteraksi sama orang lain gitu, jadi nggak bisa dong aku make upin orang. Jadi kita berdua tuh nggak kerja, bener-bener selama COVID 2 tahun ini tuh kita nggak kerja. Terus ngerasa kayak perjuangan selama 4 tahun promil ini gagal, sia-sia gitu. Terus ngerasa bener-bener jatuh aja gitu. Tapi alhamdulillahnya aku punya suami yang nerima aku apa adanya, yang tetap support, yang pasti support suami, orang tua, keluarga sih yang tetap ngebuat aku bertahan. Dan di 2019 ini pas COVID ini kan aku nggak ada kegiatan ya di rumah, kayak tiba-tiba nih kayak Allah tuh ngirimin kucing gitu buat aku. Jadi salah satu alasan aku bertahan juga di rumah saat aku down itu, aku punya kegiatan ngurusin kucing gitu, yang tiba-tiba dia datang sendiri ke rumah. Jadi akhirnya aku memutuskan nge-rescue, karena sebenarnya aku suka banget kucing, tapi mertua ngelarang karena emang awalnya kan aku promil ya. Cuman saat aku ngerasa ya udahlah, aku udah nyerah gitu karena udah down juga, terus udah nggak peduli apa kata orang gitu ya. Akhirnya aku memutuskan buat ngerawat kucing dari 2019 sampai sekarang. Jadi 1 ekor, sekarang udah ada 30. Itu salah satu yang ngebuat aku sampai sekarang bertahan gitu. Aku makin semangat karena mereka semangatku, mereka nganggep kalau aku tuh dunianya gitu. Jadi aku harus tanggung jawab atas hidup mereka. Jadi aku pernah baca ayat Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 219. Jadi bunyinya itu, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi dengan ayat ini aku jadi yakin kalau ternyata mungkin takdir yang Allah kasih buat aku itu yang terbaik dari Allah. Ada juga dalam Al-Quran surat Al-Ankabut, intinya Allah tuh menguji seseorang buat mengetahui seberapa besar keimanan kita gitu. Jadi benar-benar semua orang pasti diuji untuk mengetahui kesabarannya tuh sampai mana kayak gitu. Jadi dari sini keikhlasan ini merupakan salah satu sumber kekuatan juga buat aku menjalani hidup insya Allah sampai nanti meninggal.
buat teman-teman seperjuangan, pejuang garis 2, jangan menyerah, tetap berdoa, tetap berusaha. Dan ingat kalau misalkan istri Nabi pun, Aisyah, dia tidak memiliki keturunan, tapi dia tetap ikhlas menerima takdir Allah. Jadi boleh jadi nih ya, yang anak itu kan tanggung jawabnya besar. Mungkin itu salah satu kebaikan dari Allah, karena kita nggak dihisab lewat anak gitu. Jadi tetap harus berprasangka baik sama Allah. Kekuatan bagi seorang perempuan itu bukan dilihat dari fisik, tapi jiwanya, ketangguhan mentalnya, keberaniannya. Jadi bukan berarti dia bisa berdiri lama, tapi bagaimana dia berani mencoba berdiri setelah jatuh.